Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak yang hebat. Kali ini untuk yang materi PTM, yang bukan PTM atau daring, Bapak sampaikan melalui channel YouTube Bapak. Nanti kalian pahami, dan jangan lupa kalian di komentar berikan nama serta kelas. Baik, untuk materi hari ini ditujukan kepada 10 TKJ 1 dan 10 perhotelan 1 mengenai teks negosiasi. Apa sih teks negosiasi itu? Menurut KBBI, teks negosiasi itu artinya proses tawar-menawar antara kedua belah pihak, ya, agar mendapatkan kesepakatan bersama. Bisa juga negosiasi itu diartikan kesepakatan bersama atau tawar-menawar antara dua perusahaan atau organisasi ataupun kelompok. Nah, negosiasi ini dapat digolongkan melalui satu negosiasi secara formal dan negosiasi informal. Negosiasi formal itu bisa berupa yang dihasilkan dengan bentuk fisik ataupun MOU perjanjian antara dua belah pihak yang memang kedua belah pihak itu saling menginginkan adanya negosiasi, dan itu bisa dibuktikan dengan berkas yang telah ditandatangani oleh kesepakatan. Nah, lanjut lagi ada negosiasi informal. Sudah jelas bahwa negosiasi informal ini yang memang tidak secara resmi. Bisa juga negosiasi dengan antar teman dalam memilih suatu tempat. Bisa juga negosiasi antar keluarga dalam menentukan acara. Itu bisa terjadi. Nah, negosiasi ini ada lagi negosiasi untung rugi, yaitu negosiasi kolaborasi, negosiasi dominasi, negosiasi akomodasi. Nah, yang terakhir adalah negosiasi menghindari konflik. Bagaimana caranya tujuan negosiasi ini menghindari antara benturan fisik ataupun konflik, ya. Bisa terjadi konflik itu melalui fisik maupun verbal, yaitu dengan ucapan. Maka kita adakan negosiasi. Selanjutnya ada ciri-ciri negosiasi. Nah, bisa kalian lihat di tampilan ini. 1, adanya partisipan, ya. 2, adanya perbedaan kepentingan. 3, adanya pengajuan dan penawaran. 4, adanya kesepakatan. Jadi kalau misalkan tidak ada kesepakatan dalam negosiasi, berarti itu negosiasi tidak berhasil atau gagal. Selanjutnya ini cara penyampaian dalam pengajuan dan penawaran. Yang paling utama adalah keterampilan berbicara, ya, atau public speaking, di mana keterampilan berbicara ini penting sekali mengenai negosiasi, ya, agar faktor internal dan eksternal ini mampu menyerap cara bicara kita sehingga bisa setuju ataupun kesepakatan bersama itu terjadi. Selanjutnya ada berbicara efektif, artinya berbicara yang tidak muter-muter, ya, langsung kepada intinya atau tidak ada basa-basi. Selanjutnya ada prasyarat organis, ada prasyarat bahasa. Nah, mengenai penjelasan pengajuan, penawar, persetujuan dan penutup dalam teks negosiasi bisa kita lihat di dalam layar ini. Itu sebentar lah ya. Ganggu aja musuh. Udah masuk kembalian. Buat nabung. Di sini ada digambarkan bahwa di sini antara dua belah pihak perusahaan yang memang hendak untuk bernegosiasi. Trik pengajuan, penawaran dan persetujuan dalam negosiasi bisa kalian lihat, bisa kalian baca juga di sini. Ada berapa? Ada 5 poin. Yang 1, membuat suasana menjadi santai. B, melakukan kontak mata dengan lawan negosiasi.
C. Berbicara dengan santun, menggunakan kalimat penghubung secara jelas untuk beralih topik. E. Mengambil kesimpulan secara tepat. Nah, aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam negosiator. Artinya negosiator ini orang yang ahli dalam bernegosiasi. Ya, ada lagi kita istilahkan moderator. Ya, ahli dalam memimpin acara. Ada lagi yang kita sebutkan orator, artinya ahli dalam berorasi, menyampaikan gagasan gitu. Nah, dalam aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam negosiator itu satu, penampilan. Ya, penampilan memang nggak perlu Pak yang paling utama, tetapi dalam negosiator penampilan utama. Kenapa dipimpin di penampilan paling atas tahunya? Maka penampilan itu penting sekali. Ya, orang yang pertama kita kunjungi, kita lihat, apa yang kita lihat? Bukan hatinya, apa penampilannya. Orang melihat penampilannya. Pak, tapi kan tidak boleh kita melihat penampilannya, kita itu lihat hatinya. Ya gimana? Kita nggak bisa melihat hati seseorang, karena hati itu ada di dalam. Ya, jadi ini perdebatan yang memang krusial sekali. Kedua, ada sikap, paling menentukan. Ketiga, ada cara bicara atau gaya bahasa. Ya. Keempat, wawasan. Ya, wawasan ini penting juga. Kelima, adanya gaya bahasa yang lugas, tepat, sasaran, itu yang paling utama. Nah, ini langkah-langkah dalam menyampaikan pendapat dan komentar. Kita skip aja. Kesantunan dalam berorganisasi kita skip aja. Langkah dalam ujian negosiasi kita skip aja. Nah, faktor keberhasilan dari negosiasi ini adalah satu, kesediaan untuk berkompromi. Kita luangkan waktu ya untuk bermusyawarah. Kedua, tidak ada pihak yang dirugikan. Antara kedua belah pihak saling-saling menguntungkan. Tidak ada penjual dan pembeli salah satunya ada yang dirugikan. Ya, contoh, kalian beli anggur sekilo 70.000, tetapi si penjual itu modalnya saja lebih dari 70.000. Itu artinya ada yang dirugikan di situ. Ya, maka di situ negosiasi ada unsur pemaksaan, entah itu di penjual atau di pembeli. Ya, selanjutnya ada kesepakatan dicapai mampu mengaruhi pihak lain. Selanjutnya alasan yang disertakan mampu mengaruhi pihak lain. Lanjut, pola penyajian teks negosiasi. Negosiasi itu ada secara lisan dan secara tertulis. Ya, itu bisa saja terjadi. Kalau secara lisan adalah jenis negosiasi yang dilakukan secara beragam lisan. Ya, negosiator itu paling penting bersilat lidah, entah itu mengolah bahasanya. Negosiasi secara tertulis bisa melalui dengan surat. Ya, nanti format tulisan untuk negosiasi tertulis ada, akan saya share. Ini struktur teks negosiasi. Selanjutnya struktur teks negosiasi. Adanya orientasi. Apa itu orientasi? Kalimat pembuka. Ya, menggunakan salam. Ya, menggunakan bahasa yang santai, tidak tegang. Itu kalimat orientasi. Kedua, adanya pengajuan. Ya, maksud dan tujuan dari negosiator itu apa? Sampaikan di kalimat pengajuan. Ketiga, si negosiator itu mampu menawarkan. Kalau kamu ingin menjual produk, tawarkan produk kamu pula apa, keunggulan dari produk kamu yang akan ditawarkan oleh perusahaan itu apa. Ya. Selanjutnya ada persetujuan. Persetujuan ini antara kedua belah pihak, bukan hanya ada di negosiator, tapi pihak yang kita tawarkan setuju. Ya. Terakhir adalah penutup. Proses ini mengakhiri bahwa kesepakatan bersama untuk menyelesaikan suatu proses interaksi dalam negosiasi. Oke.
Cukup itu saja yang pengertian negosiasi, dan ini tampilan untuk membuat surat secara tertulis untuk penawaran. Ya, adanya kepala surat, tempat dan tanggal surat, nomor surat, hal perihal, lampiran, alamat surat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, nama pengirim, dan tanda tangan. Ini format susunan daripada negosiasi secara tertulis. Cukup sekian penyampaian materi hari ini. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu, kalian juga sehat selalu, jaga kesehatan, tetap semangat mengerjakan apapun yang positif. Jangan lupa saya akan memberikan tugas kepada kalian untuk 10 perhotelan 1 yang daring, yaitu membuat teks negosiasi lalu divideokan. Ya, kalian praktekkan keseharian kalian bernegosiasi, bebas mau negosiasi apapun. Ya, lalu buat YouTube-nya, kirimkan linknya. Untuk lebih jelasnya bisa komentar di YouTube saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.